Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Hizkia Simanjuntak, NIM 4211801034, Prodi Teknik Mekatronika 6B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Nah, di sini pada poin kedua Pak, yang Bapak kasih kepada kami, jika apabila PBL atau tugas akhir belum ada yang berhubungan dengan robotika dan kecerdasan buatan, maka silakan ambil satu topik. Nah, karena dalam tugas akhir saya tidak ada berhubungan dengan robotika dan kecerdasan buatan maupun PBL, maka di sini Pak saya mengambil satu topik tentang pancing lodging dari buku Pak Edewan. Nah, di sini saya mengambil satu topik yaitu dari rule and base-nya. Rule and base. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rule base itu diartikan adalah sebagai rulen atau aturan yang akan digunakan pada sistem pancing yang berbentuk pernyataan if dan else sebagai berikut. Nah, pada sebelumnya dari penjelasan dari Bu Rizka Pak, ruling base itu diartikan berfungsi sebagai untuk penyimpanan ruling base. Nah, ruling base itu ada if, ada then, gitu Pak. Kalau if itu contohnya misalnya hujan, kalau then-nya adalah buka payung, else. Nah, jadi intention itu adalah pernyataan sebagai kondisi atau request sebagai inputnya Pak. Nah, misalnya kalau input dari detention, maka dia akan berbunyi inputnya yaitu small atau detention atau medium atau detention is lagged. Nah, small ini itu kita harus membuat membership pancing lodgingnya. Nah, membership pancing lodgingnya, oke, di sini saya akan menjelaskan dulu. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya buat. Oke, saya hapus dulu Pak. Akan saya jelaskan persatu-satu. Nah, ini adalah gambarnya Pak dari pancingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pancing yang akan saya jelaskan Pak satu-satu. Di sini ada terbagi 4, ada fabrication, ruling base, interference engines, ada deviation, ada input dan output. Nah, yang awal yang saya jelaskan yaitu adalah fabrication Pak. Nah, fabrication ini adalah langkah pertama yang harus kita membuat member pancing. Nah, kalau membuat member pancing itu pertama itu kita harus tahu apa yang mau kita buat. Nah, kalau setahu saya, kalau mau member pancing itu tidak boleh satu input atau nol. Dia harus minimal 2 input dan output pun boleh 1 ataupun boleh 2. Nah, karena itulah pekerjaan dari fabrication-nya. Dari pertama yang harus kita buat. Mungkin banyak referensi tentang membership ya. Membership itu dari situlah kita bisa banyak belajar dalam pembuatan pancing lodging, sama buat dari keanggotaan maupun dari sumbu X-nya. Nah, itu kita harus dapat mempelajari dan dapat lebih tahu terlebih dahulu apa yang kita buat sesuai alat yang akan kita buat seperti dari buku Pak Edewan. Nah, dari fabrication itu pasti ada memiliki nilai view-nya. Nah, nilai view itu ya seperti ini. View itu ada 0 sampai 1. Kalau itu adalah nilai anggotaan dari view-nya. Nah, kalau sumbu dari ini itu adalah nilai briefing levelnya. Ada 5, 10, 30, 45, 60. Itu adalah member pancingnya ya, yang dibuat dari sesuai buku dari Pak Edewan. Nah, itu kita harus tahu dulu apa inputnya, apa outputnya yang akan kita buat. Nah, itu dari kerjaan dari fabrication-nya ya, fabrication-nya. Selanjutnya setelah sudah membuat membership pancing, nah fabrication ini input dari graph-nya Pak. Nah, graph-nya, nilai graph. Nah, graph nilai atau angka nilai. Nah, jadi graph ini diubah ke fabrication ya Pak. Nah, fabrication, untuk mengubah nilai graph-nya. Nilai graph-nya ini akan menjadi logika pancing. Nah,
selanjutnya setelah itu adalah roll and backs. Roll and backs ini berfungsi sebagai penyimpanan roll and backs, Pak, yang saya jelaskan tadi, Pak, yang dari buku Pak Idewan ini. Roll and backs itu juga ada if then, Pak. Nah, contohnya yang penjelasan dari Bu Rizka, kalau if itu misalnya hujan, then itu adalah buka payung. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi selanjutnya itu roll and backs itu dia akan masuk ke interface GIMES ini, Pak. Nah, interface GIMES ini adalah untuk simulasi apa yang terjadi. Dia dari interface ini dia akan mengetahui risetnya seperti apa. Contohnya misalnya kita membuat suatu nilai inputnya, membuat nilai input A. Nah, input A seandainya kita buat 10 ya, 10. Kalau B nya kita buat inputnya yaitu 100. Nah, kalau C outputnya kita buat 70. Nah, seperti ini, Pak. Nah, maka misalnya kalau nilai B ini lebih besar daripada A, maka nilai outputnya adalah C, adalah 70, Pak. Nah, dari sinilah kerjaan dari interface image-nya, Pak. Interface image-nya dialah yang akan mengetahui atau menentukan nilai outputnya rulen yang sudah buat dari yang kita buat rule base-nya, Pak. Nah, setelah itu rulen ini sudah tahu apa interface image ini menentukan output dari rulen base. Nah, maka rulen base ini itu akan diidentifikasikan, Pak. Nah, ini yang ada gambar ini dia akan identifikasikan pada gambar di bawah ini, Pak. Nah, identifikasikan. Nah, identifikasi ini tujuannya adalah untuk memproses atau mengubah nilai logika dari fudging member atau fudging set. Nah, fudging set atau impunan fudging ini akan menjadi nilai Crieff, Pak. Nilai Crieff yang terlebih dahulu lagi. Nah, Crieff ini dia akan digunakan secara real time, secara real aplikasi. Nah, jadi sistem fudging ini seperti gambar di bawah ini adalah, jadi awalnya itu adalah fudging vacation ya, Pak. Verification-nya, kemudian verification ini akan dikasih ke rule and backs. Nah, rule and backs ini akan di-outputkan seperti apa? Outputnya itu dia akan diidentifikasikan akan mengubah Crieff lagi. Nah, seperti itu, Pak. Nah, maka dari rule base inilah biasanya menggunakan if nilai A apa yang terjadi. Jadi simpelnya itu yaitu adalah if then. Nah, if then. Nah, jika B lebih besar daripada A, jika ini benar, maka output nilainya adalah 100. Maka output nilai C-nya adalah 100, Pak. Nah, itulah sistem kerjaan dari fudging tersebut ini, Pak. Nah, selanjutnya maka kita akan membuat membuat tabel. Nah, tabel ini itulah dari tabel ini itu adalah sebagai outputnya, Pak. Nih, outputnya ini medium ini adalah sebagai outputnya. Nah, ada small, ada medium, ada lager, ada low, medium, high-nya. Nah, itu adalah speed dari low, ada speed dari medium, ada dari speed dari high-nya. Nah, contohnya kalau heave-nya speed-nya small, maka low-nya then-nya adalah medium. Nah, medium jika speed if-nya small and then medium, maka then-nya adalah hard.
Baik Pak, saya akan lanjut lagi videonya. Tadi videonya tidak bisa diperpanjang sampai 10 menit. Saya harus uji lagi baru bisa Pak. Mohon maaf Pak jika tidak nyamannya. Baik, di sini saya akan jelaskan lagi poin ketiga. Nah, jika spinnya pada poin ketiga, jika spinnya heave-nya dan small dan high, nah maka den-nya adalah hard. Selanjutnya, kalau spinnya heave medium dan low, maka den-nya adalah soft Pak. Nah, baru selanjutnya jika spin ini tersebut kondisinya medium dan high, maka den-nya adalah medium. Nah, selanjutnya jika speed kondisinya heave, lager, and low, then maka his-nya adalah no lager Pak. Jadi selanjutnya heave, then lager, and speed medium, den-nya adalah no lager Pak. Nah, yang terakhir jika spin kondisinya heave, lager, and high, maka then break is soft-nya. Nah, ini adalah tabel dari Fajri Logic tadi Pak ya, dari penjelasan kelas yang ada di gambar ini Pak nih. No break-nya, soft, medium, high-nya. Ini adalah dari output-nya. Ini rolling base-nya Pak. Nah, jadi merah, biru, ungu, hijau itu adalah rolling base kelasnya yang akan dibuat. Nah, maka dari keterangan inilah maka kita membuat dari suatu tabel. Tabel inilah yang dari pengeluaran outputnya Pak. Nah, dari sinilah penjelasan saya tentang rolling base. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun kurang jelas Pak, mohon maaf atas sebesar-besarnya Pak. Selamat siang.